Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lagi ketemu bersama Roy Karisma dan juga Agus Wijaya. Mas, hari ini kita di mana ya? Kita berada di Museum Benda Purbakala Majapahit. Tepatnya di wilayah Troloyo ini, Mas Roy. Trowulan ya? Trowulan, ya betul. Jadi zaman dahulu guys, ini memang ibu kotanya Majapahit ya. Tempatnya banyak sekali hal-hal yang perlu diketahui buat semua teman-temannya, karena wong Jawa, kita sebagai orang Jawa kudu ngerti Jawa deh Mas Agus. Jadi teman-teman, ayo sekarang kita cek kondisi di dalamnya seperti apa ya. Seperti ini artinya Mas Agus ya. Jadi ini peninggalan Purbakala sebenarnya guys. Ini asli guys, dari zaman dulu. Iki sepertinya patungnya siapa nih Mas Agus? Kurang tahu ini Mas Roy. Kacamata? Sepertinya? Enggak, kayaknya itu biasanya itu istilah dari satu apa? Itu kan banyak jadi Borobudur itu. Oh gitu ya. Jadi kalau orang berbuat apa gitu loh. Oh gitu ya. Jadi, nah itu apa-apa? Terus disamarkan gitu ya. Jadi berbuat misalnya satu kesalahan, hukumannya pakai ini. Oh, gitu. iya. Oke guys, yuk kita langsung masuk aja guys. Ayo Mas. Kadangkala penemuannya juga begitu Mas Roy. Jadi mungkin aja penemuan itu ada kerusakan juga bisa. Oh iya. Nah, karena kan zaman dulu tuh nggak mesti bagus gitu ya Mas Agus ya. Oh iya. Jadi kalau penemuan namanya nemu ya toh. Nemu ya wis saono. Diusahakan sebaik mungkin. Tapi Anda pun nggak sempurna ya. Ya bisa diterima juga gitu loh. Nah kayak gini guys, ini adalah arca-arca peninggalan zaman dulu ya. Ini salah satu patung yang ada di Candi Borobudur Mas Agus ya. Patung Buddha. Ya, kalau orang Jawa dulunya itu memang agamanya Hindu guys. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, pertama agamanya Hindu. Ini ada arca. Ayo guys, kita masuk ke dalam. Ya ini simbolnya Majapahit. Simbol Majapahit dulu ya. Simbolnya makanya ditiru di sekarang untuk pagar-pagar itu. Oke. Ini salah satu simbol dari kerajaan Majapahit. Mungkin untuk tameng, untuk apa itu. Sekali. Ini anak relief Panji, ruang pamer Mas Agus. Panji Room. Jadi ini guys, merupakan kumpulan kisah yang berasal dari masa kerajaan Kediri dan populer pada masa kerajaan Majapahit. Jadi Kediri itu termasuk kerajaan Majapahit Mas Agus dan populer di sini. Kemudian ini Mas Agus. Jadi kalau orang dulu itu ngukirnya itu memang dari batu guys. Nah, ya toh. Ini batu ini Mas Agus seperti Mas Agus. Jadi diukir-ukir seperti ini biar buat pertanda. Ini adalah batu relief ya guys ya. Asalnya dari Kerajaan Gunung Penanggungan, Desa Kunjoro Wesi, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Tetap Mojokerto adalah pusatnya guys. Nah kita selalu terdengar musik. Yes. Yang merupakan khas zaman dulu ya. Zaman dulu, Jawa. Terus ini ada batu relief juga guys. Ini modelnya seperti orang kerja gitu ya, zaman dulu ya. Nah ini adalah asalnya dari Candi Seloklir, Gunung Penanggungan juga, Desa Kedungudi, Kecamatan Trawas, Mojokerto bagian selatan. Trawas ya, pokoknya Trawas ini. Ini juga guys, batu relief yang seperti yang awal tadi, sama juga dari Ngoro. Jadi tahunnya ini enggak ini ya guys ya. Kalau orang dulu itu agama Hindu, itu dia itu untuk menasihati, untuk berpesan, itu biasanya digambarkan seperti ini. Oke. Digambarkan, kalau orang berbuat salah atau apa. Ini adalah gambarnya dua guys, dua orang aja, dua anak manusia sedang jatuh cinta. Bukan kita nggak tahu. Jadi Bang Bian ini senengane Mas, ngukir-ngukir gitu ya. Karena kan memang nggak ada kuas, nggak ada kertas kan gitu ya. Ya memang ini sudah zaman batu kayaknya. Zaman batu. Zaman batu purbakala. Jadi
memang dia caranya berpesan, cara mengabadikan sesuatu ide atau budinya itu lewat diukir, Lewat ada ukiran. kisah apa budayanya Napak seperti tilas, itu, ya. supaya nggak hilang. Supaya nggak hilang. Tapi kalau berupa omongan aja kan hilang Mas. Ya. Nah, ini ada sumur apa ini Mas Agus? Sumur Jobong. Jelaskan sedikit ya, sumur berdinding terakota atau tanah liat terakota. setelah melalui proses pembakaran. Desain silindris yang tersusun kurang lebih 8 lapis jobong. Dimensinya 70 cm dan kedalamannya 500 cm, guys. Ditemukan pada tahun 90-an ketika pembangunan gedung melalui kegiatan ekskavasi. Gitu ya. Jadi jenis sumur yang ditemukan di kawasan Trawulan adalah sumur dari bahan bata dan terakota. Sumur dari bata memiliki lumut berdenah persegi dan bundar, guys. Sumur bata yang berdenah persegi menggunakan susunan bata persegi, sedangkan sumur berdenah bundar menggunakan susunan bata lengkung. Sementara itu sumur yang terbuat dari dinding terakota disebut sumur jobong. Loh, memang sumur zaman dulu tuh seperti ini, supaya nggak longsor. Oh gitu ya Mas Agus ya? Ya, memang ada dulu di desa-desa yang bukan zaman Majapahit pun memang sumurnya kayak gini. Yes. Ini supaya nggak tanahnya Nggak longsor gitu. Oke, yes, sekarang kita coba ke tempat lain. Jadi biar teman-teman tahu semuanya di tempat Ini sini. lokasi di dalam kantornya. Ini kayak yang tadi ya, cuman ini peninggalan seperti piring Islam ini. Ini guys, ini peninggalan piring zaman dulu. Jadi iki nek ngarani apa Mas Agus? Pego ya. Apa huruf? Tulisan ya, huruf tulisan ya. Tulisan seperti dulu itu kayak pego itu seperti ini guys, tulisan Arab. Cuman dia bacanya itu baca bahasa Jawa. Jadi supoyo gitu ya, pakai sin, pakai wawu, supoyo gitu. Jadi bacanya itu bahasa Jawa guys. Kemudian ada keris juga peninggalan Majapahit yang ditinggalkan di sini karena ini memang tempat buat Ini peninggalan Muslim ini sudah. peninggalan Muslim ya. Itu. Salah satunya nisan Fatimah binti Maimun. Nah, seperti batu nisan. Nah, ini kan batu nisan ini, batu nisan. Oh iya. Yang bercorakan Muslim. Jadi kalau menurut saya itu sebelum Islam itu kalau Buddha itu kan nggak ada makam kayaknya Mas. Benar. Enggak. Bakar ya. Kan dibakar tuh. Bakar. Kayak seperti di Bali. Betul. Sebenarnya yang ada makamnya itu Muslim. Muslim. Kalau logikanya seperti itu ya. Betul. Karena menurutku ya, sepengetahuanku guys, kalau orang Buddha, kenapa kok dibakar? Dia ada reinkarnasi Mas Agus. Jadi abunya itu nantinya akan mereinkarnasi lagi. Itu ceritanya Buddha, setauku gitu kan. Begini, di sini itu memang didata untuk visitor-visitor yang sudah berkunjung di sini, Mas. Oh gitu ya. Supaya tahu siapa saja yang berkunjung, terus kegunaannya untuk apa juga. Betul. Ternyata di sini banyak siswa, juga banyak mungkin wisatawan. Orang, ya, yang ingin tahu tentang yang pencinta sejarah. Pencinta sejarah betul. Mas Agus, jujur aja ya, aku masuk di sini tadi dari pintu. Suasananya itu ya memang seperti kita kembali ke masa lalu. Cuman ini kayaknya seperti yang Mas Agus ya, bangsawan ya, kaum bangsawan yang punya situasi seperti ini gitu Mas Agus. Ya ini ruangannya memang didesain mirip-mirip seperti itu. Mirip seperti itu. Pendopo-pendopo. Pendopo-pendopoan. Supaya agak mirip dengan ciri khasnya Majapahit. Betul sekali. Nah, karena di sini memang diperuntukkan untuk benda-benda yang merupakan temuan-temuan dari rakyat ya, atau barang purbakala, sehingga
desain ruangannya juga disesuaikan supaya kesannya itu pas. Pas, betul. Pas di hati, pas di mata. Pas di mata. Ini memang zaman dulu banget guys, banyak sekali peninggalan kuno di sini. Jadi dari pemerintah itu menyediakan tempat gitu ya Mas Agus. Seperti kalau kita nemu apa dari zaman dulu itu nanti diarahkan ke sini guys. Jadi buat para pengunjung yang kepingin tahu situsnya itu seperti apa, tempatnya ada di Wonokerto, teman-teman bisa ke sini. Yang kebanyakan itu malah siswa sekolah Mas Agus ya. Iya. Nah, oke, sekarang kita coba lihatin lagi ya. Jadi ini peninggalannya banyak sekali, arca-arca nih wake. Jadi teman-teman di sini sudah dijelaskan sebenarnya teman-teman. Ini arcanya dari apa kan gitu. Dari Batu-batu. mana? Jadi batu-batu zaman dulu tuh gede-gede gitu guys ya. Ya batu yang dihasilkan dari pegunungan, karena banyak batu Mas. Iya. Jadi kalau dulu ya batu itu luar biasa banyaknya. Karena berasal dari gunung meletus. Gunung meletus. Sehingga melontarkan batu-batu yang banyak. Iya. Di situ ada batu, mungkin andesit, batu marmer, batu apalah gitu. Satu tuh batu ginjal. Ini batu bata yang dibuat tempo dulu itu besar-besar Mas. Seperti ini ya Mas Agus. Loh guys. Batunya besar. 3 kali lipat ya Mas Agus ya. Dari batu buatan sekarang gitu maksudnya ya. Jadi bata relief merupakan bagian dari bangunan pemukiman pada masa kerajaan Majapahit guys, yang dihiasi oleh gambar atau angka tahun. Kemudian batu ini sebenarnya sama sih guys, motifnya seperti batu sekarang, cuman kalau sing batu dulu itu lebih gede ya. Ini apa nih Mas Agus? Kayak bak ngono ya modelnya ya? Iya. Sebenarnya semua ini itu untuk kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup. Yang didesain pada waktu itu karena memang sesuai dengan waktu itu kemampuan orang zaman tempo dulu, zaman batu, Mas Agus, sehingga disesuaikan. Mas Agus kan orang mereka ngerti bangunan ya. Kenapa zaman dulu itu bangunannya lebih kuat daripada sekarang Mas Agus? Menurut sampean apa? Karena dulu itu mengutamakan kualitas Mas. Kualitas ya. Terus waktu itu ya mungkin lama juga. Betul sekali. Jadi orang dulu itu apa ya? Dia nggak nguber prestasi seperti sekarang. Karena media informasi itu memang dulu belum ada. Sehingga adem ayem, tentrem kertora harjo. Satu lagi guys, kalau zaman dulu itu orangnya sakti ya Mas Agus ya. Jadi kalau kita bangun gitu ya, kayak seperti ini guys, kita tumpuk-tumpuk seperti ini dulu itu nggak perlu semen-semen, dulu kan ada semen Mas Agus. Wah kita nggak. Tapi ada kok tetap bisa, itu. Maksudnya kok bisa kelep gitu loh, ya toh. Maksudnya kualitasnya sampai sekarang itu tetap terjaga seperti candi-candi gitu. Madrasah. Tidak iya. Jadi masih kelas berapa gitu? Masih kelas 6 akhir. 6 akhir. Di sini dalam rangka apa? Sama budaya. Oh gitu ya. Gimana Mas Roy? Oke. Di sini satu sekolahan semua ya Mbak? Iya. Acaranya. Ini cepet gede ya ini. Gede. Dari mana? MI mana Mbak? Anur mana itu? Oh, Pekarang Jombang ya. Oke, jadi ini adalah acara sekolahan buat pengetahuan di sini. Kayak study tour ya, study tour ya. Kelas 6 sudah study tour ya. Memang sekarang itu ya, memang harus begitu. Langsung lokasi supaya dapatkan informasi yang aktual dan terpercaya, tajam. Oke, terima kasih ya adik-adik ya. Semoga pinter, tambah pinter. Semoga tambah sukses. Oke Mas Agus, setelah kita keliling semua tempat di sini, banyak sekali hal-hal yang perlu teman-teman tahu guys di sini. Istilahnya di sini itu wisata budaya. Jadi bagaimana kita itu bisa imajinasinya itu biar tidak lepas dari budaya kita sendiri Mas Roy. Betul sekali. Jadi istilahnya bahwa orang Jawa, Pulau Jawa itu memiliki beribu-ribu kisah dan itu nggak boleh dilupakan. Sangat betul. Tentunya supaya apa, dalam
mengemban teknologi seperti ini, tapi kita boleh maju, tapi nggak boleh melupakan bagaimana cara proses orang Jawa ini menjadi orang modern seperti ini. Betul sekali. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Yang pasti di sini tempatnya sangat bagus guys, informatif sekali, cocok buat teman-teman apalagi yang sekolah guys. Jadi nggak sampai lupa zaman dulu ya, Jawanya nggak sampai kelupaan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.